Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 10 ayat 18. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara, orang yang berbuat dosa adalah orang yang berpaling dari Allah dan mengabaikan hukum-Nya. Menurut hukum Taurat, dosa membuat seseorang tidak tahir untuk beribadat. Karena itu orang tersebut harus menjalani upacara pentahiran penyucian terlebih dahulu sebelum diterima kembali menjadi umat Allah. Akan tetapi menurut penulis Ibrani, sekarang Yesuslah yang akan menyucikan manusia dari dosa-dosa mereka. Saudara, kitab Kejadian menceritakan bahwa dosa diawali oleh Adam dan Hawa yang melanggar hukum Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perjanjian Lama menggambarkan dosa ini dengan berbagai cara, saudara. Dosa adalah melanggar hukum Taurat dan tidak hidup sesuai dengan tuntutan Allah, atau berpaling dari Allah dan mengikuti berhala-berhala. Dosa juga merupakan penentangan atau pemberontakan melawan Allah yang berakibat pada rusaknya hubungan yang baik dengan Allah. Dosa juga merupakan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain atau dengan sembunyi-sembunyi menyakiti atau mencelakakan orang lain. Orang juga dikatakan berdosa ketika mereka tidak menaati hukum Taurat, yakni secara khusus dengan tidak mempersembahkan kurban-kurban yang benar. Ini membuat mereka tidak layak di hadirat Allah. Orang berdosa juga adalah mereka yang bangga dengan tindakan-tindakan mereka yang jahat. Para nabi memahami bahwa keangkuhan ini berasal dari hati manusia yang jahat. Sehingga dengan demikian, dosa merupakan hidup yang tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Karena manusia merupakan pantulan atau cermin kemuliaan Allah karena diciptakan menurut gambar Allah. Orang berdosa tidak hidup sesuai dengan Taurat atau tidak mengasihi sesama seperti yang dikehendaki Allah. Inilah sebabnya Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini beberapa definisi dosa menurut Perjanjian Lama, saudara. Akan tetapi, Perjanjian Baru membawa berita yang baru. Semua manusia keturunan Adam yang mewarisi dosa yang mendatangkan kematian. Namun di dalam Yesus, kita diberikan hidup yang baru. Karena Yesus membawa pengampunan. Hidup baru ini adalah kebangkitan dari kematian. Dengan kematian Yesus, Allah menyingkirkan kuasa dosa karena Yesus menderita bagi dosa-dosa setiap orang. Ia dikurbankan demi menebus dosa-dosa manusia. Yesus membayar tebusan bagi dosa-dosa kita sehingga manusia berhubungan dengan Allah dalam suatu perjanjian yang baru. Itulah yang disebut hidup kekal. Dari hidup yang terus-menerus menjadi hamba dosa, sekarang umat Allah baru diubahkan menjadi hamba-hamba Allah. Saudara, Kristus adalah korban persembahan yang sempurna. Kristus adalah korban tebusan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dan di dalam pengorbanannya itu tersedia pengampunan bagi kita, umat yang berdosa. Nah, orang Kristen tidak perlu lagi melakukan korban penyucian dosa secara berkala seperti yang ada di dalam konsep Perjanjian Lama atau agama Yahudi.
Karena kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Kehadiran Kristus dalam kehidupan kita merupakan sebuah jawaban atas masalah yang tidak mungkin dapat dipecahkan oleh manusia. Karena Allah sendirilah yang turun tangan memberikan belas kasihannya kepada kita, sehingga kita bisa beroleh pengampunan dan selamat. Sahabatku, apapun yang terjadi saat ini, yang menjadi pergumulan dan masalah berat kita, ingatlah bahwa Allah di dalam Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dia sudah menerima kita. Hiduplah senantiasa dalam kasih dan anugerah-Nya, dan berjalanlah di jalan-Nya, jalan yang menuntun kita kepada keselamatan dan hidup. Kiranya Roh Kudus menerangi dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Untuk pengampunan yang tersedia yang Kau sudah nyatakan di dalam Kristus. Terima kasih kami menjadi orang-orang yang sangat bersyukur karena kami dilayakkan untuk menjadi umat yang baru, menjalin hubungan lagi dengan Allah. Kami bisa dilayakkan lagi untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan kami diberikan kesempatan, dilayakkan untuk mendapatkan bagian di dalam keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, biarlah kami di dalam dunia ini, kami boleh memelihara iman percaya kami di dalam Tuhan, menjaga anugerah yang Engkau sudah anugerahkan itu di dalam kehidupan kami. Dan biar lewat hidup kami juga, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.